medis, aborsi karena alasan medis atau darurat. Aborsi karena alasan medis dilakukan ketika kehamilan mengancam keselamatan ibu atau janin, misalnya pada kasus komplikasi kehamilan berat, perdarahan serius, hipertensi gestasional ekstrim, penyakit jantung, kanker, atau janin dengan kelainan fatal. Tindakan ini bukan karena pilihan sepihak, tetapi sebagai langkah medis untuk menghindari risiko kematian atau dampak jangka panjang yang serius. Kemudian landasan teologis. Dalam pandangan teologis Kristen, aborsi karena alasan medis dan darurat dipahami sebagai dilema moral, di mana kehidupan adalah kudus, namun keselamatan ibu dapat menjadi prioritas bila nyawanya terancam dan tidak ada pilihan lain. Hal ini sejalan dengan prinsip kasih dan tanggung jawab menjaga kehidupan, sebagaimana tertulis, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, dalam Matius 22 ayat 39. Berikut peran gereja serta batasan etis. Peran gereja yang pertama mendampingi secara rohani dan emosional, kedua menyediakan ruang aman untuk bercerita, ketiga mendoakan dan memberi penguatan iman, keempat mengawal jemaat agar tetap melihat nilai hidup sesuai kehendak Tuhan. Untuk batasan etisnya, yang pertama, gereja tidak berwenang membuat keputusan medis. Yang kedua, tidak boleh menggantikan peran dokter atau ahli psikologi. Yang ketiga, pastor atau pelayan harus menghindari tekanan moral berlebihan. Langkah-langkah pastoral praktis. Tahap tindakan yang pertama, penerimaan awal sambut tanpa menghakimi, dengarkan dengan empati. Yang kedua, doa dan konseling rohani membantu melihat dari perspektif iman. Yang ketiga, kolaborasi dengan tenaga medis, pastikan jemaat memahami kondisi secara objektif. Yang keempat, pertimbangan bersama keluarga dan gereja, bantu membedakan antara keputusan terpaksa dan pilihan sadar. Yang kelima, pendampingan setelah keputusan jika aborsi dilakukan atau tidak, tetap beri dukungan pastoral lanjutan. Yang keenam, pemulihan dan rekonsiliasi dengan diri dan Tuhan, bimbingan konseling pasca trauma dan pemulihan spiritual. Yang ketujuh, membina komunitas suportif, ciptakan kelompok doa agar jemaat tidak merasa sendiri. Dalam setiap pergumulan hidup dan keputusan yang sulit, Tuhan tidak pernah menjauh. Ia hadir dalam setiap air mata, setiap doa yang terucap pelan, dan setiap langkah kecil yang kita ambil dengan hati yang gentar. Ingatlah bahwa iman bukan selalu soal jawaban mudah, tetapi keberanian untuk berjalan bersama Tuhan di tengah ketidakpastian. Engkau tetap dikasihi, tetap berharga dan tidak pernah sendirian. Biarlah kasih-Nya memeluk hatimu, membimbing akalmu dan meneguhkan langkahmu hari demi hari.